Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, jagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku Kau
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara. Mari bersama-sama kita bernyanyi dengan riang. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Shalom teman-teman semua, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita. Tapi sebelum itu marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita dan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami mengetahui bahwa kami terpisah oleh jarak, kami terpisah oleh situasi, tapi kami tetap bersyukur karena kami mengetahui bahwa persekutuan kasih Allah itu tidak terbatas oleh ruang, bahkan tidak terbatas oleh waktu Tuhan. Biarlah kami yang hadir pada saat ini bersama-sama di tempat yang berbeda, kami memiliki satu kesatuan hati, satu kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah kami seperti seekor rusa yang rindu terhadap sungai-Mu, yang selalu menanti-nantikan penyegaran melalui firman Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar ini dapat menjadi satu hal yang baik bagi kami, begitu juga dengan orang lain ketika kami melakukan firman Tuhan ini. Ajarilah kami, gemburkanlah hati kami, sehingga firman yang jatuh di hati kami dapat tumbuh dan berbuah. Dan buah yang dapat terlihat dalam kehidupan kami, dalam tindakan-tindakan kasih yang kami lakukan di tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, pada hari ini pembacaan kita diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 dengan tema jadilah pendengar yang baik. Langsung saja aku bacakan untuk teman-teman semua. Yakobus pasal 1 ayat 19. Pendengar atau pelaku firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, ketika kita mendengarkan atau membaca firman ini berkata bahwa kita harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga kita akan menjadi lambat untuk marah. Nah, kalau kita mau melihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh Yakobus, betapa pentingnya pendengaran ini, teman-teman, aku pengen ajak untuk memainkan satu permainan saja, sederhana saja. Permainannya cukup simpel yang bisa teman lakukan di rumah. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Teman-teman cukup mengucapkan satu kata saja yang akan aku ucapkan, dan teman-teman dengar. Dan bagaimana teman-teman mengucapkan kata-kata yang aku sudah ucapkan ini, yang teman-teman tadi dengar itu, dengan precise dan tepat apa yang mengucapkan. Ya, kira-kira seperti ini ya. Udah siap ya? Jadi teman-teman, setelah aku katakan satu kata yang aku ingin ucapkan ke teman-teman, langsung teman-teman ucapkan. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Sekarang bro. Ya. Ada yang bisa ucapin tadi dengan precise atau dengan tepat apa yang gue ucapkan sebelumnya? Ya tentu pasti semua orang bingung karena aku sendiri juga yang mengucapkannya bingung. Tetapi di sini kita bisa mengetahui sebenarnya bagaimana pendengaran menjadi begitu penting, karena kita tidak akan pernah mampu mengucapkan apa yang tidak kita dengar. Itu layaknya seperti seorang bayi. Ketika seorang bayi lahir, lalu mereka sampai di usia seharusnya bisa berbicara, lalu ketika seorang bayi ini tidak mampu berbicara atau tidak mampu mengulangi kata-kata mama, papa, makan, dan segala macamnya, maka yang dicurigai pertama kali adalah pendengaran dari bayi tersebut.
Jangan-jangan selama ini bayi itu tidak mampu mendengar sehingga ia tidak mampu mengucapkan sesuatu hal gitu ya dalam perkembangan umurnya. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui sebenarnya pendengaran begitu penting, dan pendengaran menjadi satu hal dan modal awal kita untuk menjalani kehidupan kita. Nah, kalau kita mau melihat dari ayat yang sudah kita baca tentang Yakobus tadi, bagaimana Yakobus ini menjadi satu orang yang mengembalakan sebuah jemaat gitu ya. Dan kita mengetahui jemaat-jemaat perdana pada saat itu pasti memiliki satu permasalahan yang cukup common, yang cukup sama dengan jemaat-jemaat lain yang juga ada pada saat itu, adalah bagaimana mereka menjadi minoritas atau mereka dianggap satu perkumpulan dan persekutuan iman yang baru di tengah orang-orang lain yang memiliki kepercayaan lain. Belum lagi Yesus juga menjadi satu orang yang bisa dikatakan penjahat bagi orang-orang negara-negara pada saat itu ya, ketika Yesus dihukum dan segala macam, mereka menjadi pengikutnya, maka mereka ini dikucilkan. Ketika mereka dikucilkan, mereka juga akan mendapat perlakuan-perlakuan kekerasan atau bahkan ada persekusi di situ, ada penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Dan ketika itu pasti jemaat-jemaat dan khususnya jemaat yang Yakobus dampingi ini mendapat sebuah tekanan. Nah, berbicara tentang tekanan, ini seperti ini teman-teman ya. Aku mau membayangkan dengan satu kisah saja atau satu perumpamaan saja. Bayangkan ada teman-teman kalian bersama teman-teman kalian gitu yang mendaki gunung ya. Kalian mendaki gunung gitu, lalu udah sampai 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter, 60 sampai 70 meter. Kalian berjalan beratus-ratus meter. Lalu sampai tiba-tiba situasi kalian sudah lelah, kalian sudah sampai di titik dimana udah pulang aja, tapi masih ada teman kalian yang pengen udah maju aja. Lalu ada yang mulai merasa, wah ini kenapa barang bawaannya ini kayak kurang nih. Siapa yang tadi lupa bawa ikannya? Siapa yang tadi lupa bawa sayurnya? Gimana kita mau makan harus? Lalu tiba-tiba mereka semua bertengkar, berucap gitu ya, mengucapkan kata-kata marah di tengah perkumpulan mereka ketika mereka mendaki gunung. Apakah betul bahwa ada yang salah dari salah satu dari antara mereka gitu? Atau sebenarnya mereka karena berada di dalam sebuah tekanan, sebuah kelelahan, akhirnya mereka bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Ibarat seperti ketika rumah tangga saja, kalau perekonomiannya rusak gitu ya, biasanya suami istri pasti akan bercekcok gitu karena kamu tuh gimana sih gini. Padahal kadang-kadang argumentasi yang keluar dari kata-kata yang begitu banyaknya itu bukan argumentasi yang kadang punya alasan gitu ya. Hanya karena tekanan. Ya ibarat mungkin seperti ayam kalau dikejar-kejar gitu ya. Jadi keluar ucapan-ucapan di tengah tekanan. Nah, ketika Yakobus pada saat itu dengan jemaat yang berada di dalam penuh tekanan gitu ya, dalam situasi seperti itu, Yakobus mengkhawatirkan bahwa di tengah jemaatnya tersebut terjadi perselisihan, terjadi percekcokan yang tidak penting, yang mereka merupakan esensi dari bagaimana mereka harus bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bisa berbagi kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang mereka dengarkan dan apa yang mereka ucapkan, mereka menjadi seseorang yang lebih cepat untuk berbicara ketimbang mendengar. Nah, ketika seseorang berada di dalam situasi mereka lebih banyak berbicara ketimbang lebih banyak mendengar, pasti situasi akan kacau gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya Yakobus berkata, bagaimana kalian janganlah cepat-cepat untuk berbicara. Cepat dulu dengar orang lain, baru kita berbicara. Nah, kalau kita bertanya kepada diri kita dengan tema, jadilah pendengar yang baik, maka pendengar yang baik itu pendengar yang seperti apa? Pendengar yang baik itu bagaimana upaya kita supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik? Dari hal ini sebenarnya kita bisa saja menyimpulkan langsung bahwa menjadi pendengar yang baik itu salah satu indikatornya adalah bagaimana kita mampu untuk mengucapkan sesuatu hal yang juga baik. Nah, sekarang teman-teman di dalam komunitas, kalau misalnya kita berada dalam situasi tekanan yang sangat buruk gitu ya, atau dalam situasi yang gak enak dan segala macam, lalu kita tidak banyak mendengar orang, maka biasa kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang justru melukai banyak orang. Kata-kata kasar, kata-kata ngomongin orang gitu dan segala macam. Tetapi ketika kita mau mendengarkan dengan baik, maka kita mampu untuk berbicara sesuatu hal yang baik. Nah, di dalam ayat Yakobus ini, kata mendengar itu diambil dari bahasa Yunani, itu akuo, yang biasanya juga dalam bahasa Inggris kita bisa menemukannya dalam bentuk akustik gitu ya. Jadi sesuatu hal yang bisa didengar gitu ya, akuo. Nah, jadi akuo ini kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu
comprehend by listening. Jadi kalau teman-teman pernah itu ya di sekolah mungkin dalam masuk ke dalam semacam tes listening gitu ya di bahasa Inggris, lalu biasanya ada kaset yang berputar langsung bilang listening comprehension gitu ya. Jadi teman-teman akan coba bagaimana mendengar setiap kata-kata dari yang diucapkan sehingga teman-teman bisa jawab tuh pertanyaan bahasa Inggris yang ada di dalamnya. Atau kalau teman-teman les di IF atau dan segala macam atau apapun itu, TOEFL dan segala macam pasti ada seperti itu. Comprehend by listening itu artinya kita bisa betul-betul mengetahui. Kita sadar, kita mendengar, dan kita mengetahui apa yang dikatakan dengan jelas. Nah, permasalahan dalam kehidupan kita tidak lagi dan tidak sering menjadi seorang yang tidak hanya yang kita bukan listening, tapi kita hanya sekedar hearing. Artinya kita tidak betul-betul mau mendengar dan mengetahui maksud di baliknya, kita tidak mau mengetahui secara luas, tapi kita yang mendengar aja, lalu kita cepat aja ngomong tuh. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, kita biasa saja dan bisa saja di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau teman-teman sering dengar nih kata-kata ini ya. Wah gila, tongkrongan gue toxic banget gitu ya, atau toxic relationship banget dah. Terlalu banyak omongan di belakang, ada grup WA persahabatan jumlah 10 orang, nanti dari 10 orang itu ada 3 grup lain yang isinya 3-4 orang gitu ya, untuk ngomongin teman-teman yang ber-10 tadi. Nah itu seringkali kita nemuin gitu ya. Atau dan banyak hal dengan Instagram, dengan sosial-sosial media lainnya, dimana kita bisa mengucapkan suatu hal ya. Makanya kita seringkali menjadi seorang yang cepat terbakar gitu ya, ketika kita mendengarkan, wah ini ngomongin gue, wah ini segala macam, kita mendengarkan langsung gitu ya. Terus lalu kita lebih cepat berbicara sebelum kita mendengar. Lalu kita ngomong, wah gila lu, ternyata bener dia gini. Ucapin semua, padahal yang ngomongin ke kita belum tentu juga mendengar dengan baik. Akhirnya rusak. Jadi toxic relationship. Kita tidak bisa lagi membangun hubungan dan membangun komunitas ketika kita kehilangan kemampuan kita sebagai pendengar yang baik. Kadang memang dalam kehidupan kita seringkali yang terjadi hanya permasalahan mendengar. Hanya karena kita tidak mampu mendengar. Kata mendengar ini tentu akan sangat berhubungan dengan bagaimana kita mau mengerti. Nah, ketika kita berada di dalam situasi sekarang yang ya pasti nggak enak banget lah ya, harus ngerjain di rumah, lalu dengan banyak tugas yang dikasih oleh guru-guru gitu ya, guru-guru juga harus memberi tugas dan memeriksa melalui online juga sangat kelelahan. Jadi dengan dua sisi yang kelelahan begitu, lalu orang tua juga mungkin akan kerja gitu ya, dengan situasi yang online dan segala, belum lagi dengan permasalahan-permasalahan ada dengan kalian ada di dalam satu rumah gitu ya. Ketika tekanan-tekanan itu ada, biasanya kita akan, wah malas banget nih sekarang guru-guru kasih banyak tugas. Sedangkan guru-guru juga mungkin capek gitu ya. Murid-murid juga mungkin capek, orang tua juga capek, harus mantau anaknya bagaimana harus bertugas dan segala macam. Ketika dalam situasi itu, satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita mampu menjadi pendengar yang baik. Bagaimana seorang murid juga mampu menjadi pendengar yang baik teman-temannya, untuk gurunya. Bagaimana guru juga mampu untuk menjadi teman-teman baik untuk gurunya, teman sekawannya. Bagaimana orang tua juga mampu mendengarkan baik. Bagaimana kita semua saling mencoba mengerti. Bagaimana kita bisa mendengarkan sesuatu hal yang baik. Dan kita mampu mengucapkan sesuatu hal yang juga baik. Kita bisa menyaring. Sekarang sebagai seorang remaja lah, atau ya kita semua lah yang ada, kita sekarang sudah bukan bayi yang hanya mampu atau masih belajar mengucapkan. Artinya ketika kita mendengar kata mama, lalu kita ucapkan mama. Ketika kita mendengar kata papa, kita ucapkan papa, seperti beo, seperti itu ya. Seperti burung beo. Tetapi kita sekarang ada di tahap di mana kita seharusnya kita mampu mendengar dan kita memahami apa yang kita dengar, lalu kita mengolah apa yang kita dengar, sehingga kita mengeluarkan sesuatu hal yang baik dari ucapan kita. Sehingga kita mampu menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang tanpa ada sebuah prasangka. Nah, kemampuan inilah harusnya kita miliki ketika kita menjalani kehidupan yang mulai dewasa atau bahkan sudah dewasa. Nah, teman-teman, tentu untuk mendapatkan suatu komunitas yang baik, kita harus menjadi pendengar yang baik, sehingga kita mampu untuk mengucapkan kata-kata yang baik yang membangun komunitas. Maka selayaknya seperti bagaimana kalau kita mau minum segelas susu. Seandainya saja kita mau minum segelas susu, maka kita harus mengisi gelas itu dengan air susu. Kita tidak bisa mau minum segelas susu lalu kita isi gelas itu dengan air mentah gitu. Kita nggak akan dapat susunya, nggak akan mungkin air mentah yang disiram menjadi air susu. Tapi bagaimana kita kalau kita mau mendapatkan suatu komunitas, suatu kualitas dari hubungan antara teman-teman, guru dan segala macam dan yang baik, maka kita harus mulai dari satu hal yang pertama. Satu hal yang penting yang harus kita masukkan menjadi satu hal yang harus kita lakukan di sebuah komunitas. Apa?
pendengar yang baik. Bagaimana kita lebih cepat mengeluarkan telinga kita untuk mendengar ketimbang kita mengeluarkan mulut kita untuk langsung ngomong kanan kiri yang belum tentu benar. Biarlah kita yang sekarang yang berada dalam situasi seperti ini, dengan banyak permasalahan yang ada di kehidupan kita atau komunitas, negara kita dan segala macam, jadilah pendengar yang baik. Amin. Marilah kita masuk ke saat ini. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa dan kita mendoakan beberapa pokok doa yang harusnya kita doakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kami ini dengan firman yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini dapat menjadi satu tuntunan kehidupan bagi kami, bahwa kami seharusnya menjadi seorang pendengar yang baik, sehingga komunitas dan kehidupan kebersamaan yang kami jalani bersama dengan orang lain dapat menjadi komunitas yang positif, dapat menjadi komunitas yang saling membangun Tuhan. Dan pertama kami ingin berdoa bagi negara kami, negara Indonesia, ketika negara kami berada dalam polemik yang terkadang kami sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi, di mana dimunculkan isu-isu yang tidak tahu mana yang benar atau tidak Tuhan. Tapi ajarkanlah kami, paling tidak kami sendiri secara pribadi, mampu menumbuhkan diri kami menjadi seorang penduduk Indonesia yang baik, yang memperjuangkan bangsanya, yang menjadikan segala tindakan-tindakan untuk membangun bangsanya. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang ada di pemerintahan dan siapapun itu Tuhan, biarlah mereka dapat melaksanakan segala sesuatu itu dengan baik untuk kepentingan rakyat. Kami juga berdoa bagi pemulihan situasi COVID-19 ini, di mana kami mengetahui bahwa Indonesia masih saja berada di dalam kesulitan-kesulitan untuk mengatasi pandemi ini, di mana kami juga masih harus melewati beberapa masa-masa PSBB, harus masih menjaga jarak, bahkan ketika kami merindukan untuk berkumpul bersama, tetapi biarlah pemerintahan yang mengatasinya, dan juga dengan kami yang juga membantu pemerintah untuk mengatasinya, untuk berperilaku baik, dan juga biarlah Engkau memberkati kami segala usaha kami untuk menyelesaikan permasalahan ini Tuhan. Yang biarlah Engkau juga turut menyertai kami di dalam pergumulan-pergumulan kami yang timbul akibat pandemi ini. Kami juga berdoa bagi pergumulan dan perencanaan setiap orang, di mana kami tahu setelah masa-masa ini banyak sekali perencanaan-perencanaan yang mungkin gagal, yang mungkin berantakan, yang mungkin menjadi sebuah pergumulan yang begitu berat secara pribadi atau bahkan dalam keluarga, dalam komunitas apapun Tuhan. Tapi biarlah Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menunjukkan jalan bagi kami, sehingga kami dapat menentukan pilihan-pilihan mana yang harus kami ambil secara bijak dengan iman kami Tuhan. Biarlah Engkau berjalan bersama-sama dengan kami di tengah kehidupan kami, tengah pergumulan kami dan apapun yang terjadi. Kami juga berdoa untuk ketika kami menghadapi new normal dengan pembelajaran jarak jauh, tentu ini menjadi satu model yang akan sangat sulit untuk diadaptasi oleh para pengajar maupun orang yang diajar, para nardidik, begitu juga dengan pemahaman orang tua terhadapnya dan apapun itu Tuhan. Tapi biarlah dengan new normal ini kami mampu beradaptasi dengan baik, tapi tetap juga bersama-sama dengan pengetahuan-pengetahuan yang perlu kami pelajari itu menjadi juga dapat kami pelajari juga dengan baik. Begitu juga dengan para pengajar, sehingga dengan metode baru apapun bentuknya Tuhan, mereka dapat mempersiapkan juga dengan baik, sehingga menjadi satu kolaborasi proses pendidikan, proses pengajaran yang baik untuk bagi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk penerimaan siswa baru SMPK TMPI. Biarlah siswa-siswa yang baru yang masuk dapat menjadi peserta didik yang mau berproses belajar dan dapat diterima oleh yang lainnya, dan bisa menerima model-model pembelajaran yang menjadi satu hal mungkin juga yang baru Tuhan di situasi seperti ini. Dan biarlah orang-orang juga mau untuk mendaftarkan diri di SMPK TMPI, biarlah Engkau selalu memberikan SMPK TMPI ini satu kesempatan untuk terus mengajar, untuk terus mencerdaskan bangsa dengan segala program yang direncanakan oleh SMPK TMPI. Terima kasih Tuhan, biarlah doa ini kami selesaikan, kami sudahkan dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan kita dengan kita menyanyikan lagu dengan riang. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kami. Kami saat ini telah dapat beribadah secara virtual. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan saat ini. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu di dunia ini. Berkati tangan-tangan kami ya Allah, senantiasa berkat-Mu melimpah bagi kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari bersama-sama kita bernyanyi dengan riang. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Ya, teman-teman, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti dengan sangat baik. Dan kami dari SMPK Tirta Marta, BPK Penabur Pondok Indah, mengucapkan terima kasih kepada Kak Harapan yang telah melayani bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati ya Kak, proses pelayanan Kakak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Hena Lisia yang juga melayani bersama-sama dengan saya. Tuhan memberkati proses kehidupanmu ya Cia, suaramu bagus sekali.